Saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Selamat datang di channel Getorta TV dalam Saat Teduh dengan Rehat, Selasa 21 April 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dengan hari baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami duduk bersama untuk rindu mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri hikmat bagi kami. Kami mengerti firman-Mu bahkan semakin dalam memahaminya. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, berfirmanlah ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikian firman Tuhan. Amin. Satu tema renungan kita pagi ini, dia bangkit untuk yang percaya. Kamalim bangunanna umpatu tomak patongan. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan sederhana yang masih terus muncul sampai hari ini adalah, percayakah bahwa Yesus bangkit? Pertanyaan ini akan terus muncul dalam benak orang yang tidak percaya. Walaupun Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan serta kenaikannya ke sorga adalah hal yang nyata bagi orang-orang pada zamannya. Dalam perikop kita hari ini, Paulus menegaskan bahwa Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari yang meninggal. Ayat 20 pembacaan kita. Yesus adalah contoh atau simbol bahwa sebagaimana kebangkitan Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan. Jika Kristus memiliki tubuh yang mulia, maka kita pun akan memiliki tubuh yang mulia. Bahkan ketika Yesus memiliki tubuh yang kekal, maka kita pun akan memiliki tubuh yang kekal dalam kuasa-Nya. Dengan kebangkitan Kristus semakin menegaskan bahwa kuasa maut telah dibinasakan dalam kuasa-Nya. Ayat 26 bacaan kita. Kebangkitan Kristus membuat setiap orang percaya telah dibebaskan dari kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kebangkitannya membuat semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti dia yang sulung dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih, dari perikop ini kita semakin dikuatkan bahwa bagi setiap orang yang tetap percaya kepada Yesus dalam menjalani kehidupannya telah memiliki kepastian kebenaran bahwa Kristus pun akan menuntun hidupnya dalam menjalani hari-harinya. Yesus anak Allah yang telah bangkit benar-benar seperti apa yang ia katakan tentang siapa dirinya, dan akan melakukan segala hal yang ia telah janjikan. Oleh karena itu, tetaplah memiliki keputusan untuk tetap percaya bahwa kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Semakin kami dikuatkan lagi untuk hidup dan memiliki kepastian kebenaran bahwa Kristus akan tetap menuntun hidup kami setiap saat.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami selalu memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap menuntun kami dan menghadapi situasi dan keadaan sekarang mengharuskan kami bekerja, belajar, dan sekolah dari rumah adalah bentuk untuk mendukung pemerintah atas arahan tinggal di rumah dan merupakan bagian memutuskan mata rantai COVID-19. Kami mendoakan jemaatmu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain yang sempat mendengar siaran ini. Dalam mensyukuri berkat-berkat Tuhan, pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur mereka. Mendukung dalam doa, para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit, berkatilah dan lindungilah mereka semua. Saudara-saudara kami yang sementara berobat, dirawat di rumah sakit, di rumah, mengisolasikan diri, berobat jalan. Dan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, kehilangan keluarga mereka, kuatkan dan hiburkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara kami karena pandemi COVID-19, mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, di PHK, sulitnya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Saudara-saudara kami yang mengantarkan bahan-bahan pokok, logistik ke daerah-daerah, kampung-kampung, Tuhan berkati dan lindungilah. Bahkan kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, berkatilah mereka semua dengan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang mereka ambil dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19. Hidup kami hari ini, kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Kiranya dalam kasih-Mu, kami dipeliharakan dengan baik. Dan inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa subscribe Getorta TV. Salam sehat untuk kita sekalian.